Shalom jemaat Tuhan. Mari kita ajak keluarga kita untuk berkumpul bersama ibadah di rumah kita masing-masing. Dengan satu hati kita naikkan pujian. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang bisa kita percaya, tidak pernah meninggalkan kita. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan kembali, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya saat ini juga dimanapun kami berada, ketika kami menyembah Tuhan, Engkau hadir di sana ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau hadir dengan berkat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan. Sehingga saat ini juga Engkau yang memuaskan kehidupan kami melalui kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Kami perkatakan firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita masih terus berbicara tentang living in freedom, ya, kehidupan di dalam kemerdekaan. Kehidupan di mana Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan saat ini kita terus belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, ketika kita boleh dibebaskan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maui ya dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan pelajari bersama-sama. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul The Way of Righteous, ya, jalan hidup orang benar. Karena kita akan berbicara tentang sebetulnya jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita, Tuhan sudah siapkan. Nah, Tuhan sudah siapkan rancangan yang terbaik ya dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Jalan hidup kita itu ya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari ya dalam Amsal pasal 4 ayat ke-18. Saya percaya ayat ini ayat yang sangat populer. Ya, setiap kita sudah pernah mendengar ayat ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, jalan orang benar ini maksudnya jalan hidup. Ya, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, kita akan berbicara bersama-sama, kita akan membahas bersama-sama jalan hidup yang dirancangkan oleh Tuhan itu seperti apa. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib, ya, untuk membebaskan kita. Karena ternyata Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita, rancangan kehidupan yang luar biasa. Ya, Tuhan merancangkan jalan hidup yang seperti yang akan kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi saya bacakan, firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, inilah yang dirancangkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memiliki rancangan untuk setiap kita, ya, orang yang percaya, orang yang dibenarkan. Kalau di sini dikatakan jalan hidup orang benar. Orang benar itu artinya orang yang sudah dibenarkan melalui karya Kristus di kayu salib. Tetapi juga orang benar di sini kalau dalam perjanjian lama, ya, betul-betul orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi orang benar ini bukan hanya status, ya, kita dibebaskan, kita sudah dibenarkan, tidak hanya status tetapi betul-betul kita sebagai orang percaya hidup dalam kebenaran. Nah, jalan hidup orang yang seperti ini. Ya, Tuhan mau, ya, inilah yang terjadi. Rancangan Tuhan inilah yang terjadi. Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa jalan hidup kita orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, like the bright morning light. Jadi seperti cahaya fajar. Kita berbicara tentang cahaya. Cahaya fajar itu jelas berbicara tentang terang. Ya, ketika ada cahaya maka akan ada terang. Alkitab begitu banyak menjelaskan bahwa kita sebagai orang benar, ya, kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Atau kita orang-orang yang menjadi terang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa kita ini adalah terang dunia. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Ya, sebelum kita dimerdekakan, kita ini kegelapan. Kita ini bukan terang. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kita ini adalah terang. Nah, ayat selanjutnya mengatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi kita berbicara tentang cahaya. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, cahaya berbicara tentang terang. Bahwa kehidupan kita menjadi terang. Saya dan saudara ya hidup sebagai anak-anak terang. Yang saya senang sekali dengan terjemahan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 itu adalah dalam The Message mengatakan you are here to be light, bringing out the God colors. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi bringing out the God colors in the world. Jadi kita ini menjadi ya pembawa terang atau warnanya Tuhan ya. Colorsnya Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga dunia ini bisa melihat terang Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Warnanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita ini mencerminkan atau kita ini memancarkan, begitu ya, memancarkan terangnya Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, itu sebabnya inilah kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Itu sebabnya dia rela mati di kayu salib. Ya, Yesus mau mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Ya, supaya kita living in freedom, supaya kita hidup dalam kemerdekaan, dalam kebebasan. Ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul hidup seperti ini. Kita menjadi cahaya, kita menjadi terang. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, bahkan kita membawa keluar God colors ya. Saya suka sekali ini terjemahan ini. Ya, jadi warnanya Tuhan, terangnya Tuhan itu terlihat dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat. Itu intinya. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Orang bisa melihat ya Tuhan melalui kehidupan kita. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, itu sebabnya firman Tuhan yang pertama ini yang kita pelajari ya jelas bahwa Tuhan merancang kita supaya kita hidup jadi terang. Ya, ini kebenaran ini sering sekali kita mendengar, tapi hari ini saya ingin kembali mengajak kita itu menyadari, ingat bahwa Tuhan merancangkan hidup kita ini supaya kita menjadi terang. Kita dimerdekakan supaya kita menjadi terang. Siapapun saudara, ya, apapun status saudara, apapun kedudukan saudara sebagai orang percaya, ya, latar belakangmu seperti apa. Tuhan mau ketika Tuhan memerdekakan, dahulu kita kegelapan, dimerdekakan oleh Tuhan supaya kita menjadi terang. Dan Tuhan mau, ya, jadi Paulus mengatakan, hiduplah kamu sebagai anak-anak terang, memancarkan warnanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya akan membacakan satu quote. Quote-nya mengatakan tidak ada kegelapan yang bisa menahan fajar. Jadi tidak ada kegelapan yang bisa menahan fajar. Kalau saudara menjadi cahaya fajar, tidak ada kegelapan yang bisa menahan fajar. Kalau fajar itu sudah menyingsing, kegelapan itu akan lenyap pasti. Ya, itu sebabnya kalau hidup Anda itu menjadi cahaya fajar, menjadi terang, maka tidak ada lagi kegelapan. Di dalam keluargamu tidak ada lagi kegelapan. Ya, di dalam pekerjaanmu, lingkungan pekerjaanmu, ketika engkau ada di sana, engkau sebagai cahaya, tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kegelapan berbicara tentang dosa. Berbicara tentang hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang dibenci oleh Tuhan, ya, hidup dalam kegelapan. Tetapi kita ini hidup dalam terang, ya. Tadi quote-nya mengatakan tidak ada kegelapan yang bisa menahan cahaya fajar. Kalau engkau ada di sana, ya, ketika ada sebuah komunitas dan engkau muncul di sana, engkau ada di sana, maka walaupun komunitas itu awalnya adalah kegelapan, ya, tetapi ketika engkau ada di sana, maka engkau bisa menjadi terang yang memberi dampak kepada lingkungan, kepada komunitas tersebut.
Itulah yang Tuhan rancangkan. Kehidupan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara ketika Tuhan memerdekakan kita. Ya, tetapi yang menarik Alkitab mengatakan bahwa terang atau cahaya fajar itu tidak hanya kemudian muncul, tetapi Alkitab mengatakan kian bertambah terang. Ya, growing brighter to brighter. Jadi semakin terang, ya. Kalau saya berolahraga ya dengan istri saya, ya jalan-jalan pagi, kami keluar biasanya jam 5:45, ya itu masih gelap, ya masih gelap. Tapi ketika cahaya fajar itu muncul, kegelapan itu mulai sirna. Ya, semakin lama ya, kalau jam 6, jam 7 begitu ya, itu sudah mulai terang. Dan semakin lama itu semakin terang. Nah, itulah gambarannya kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan merancangkan ini. Ya, jadi terang kita itu semakin lama semakin terang. Kian lama kian terang. Ya, Alkitab jelas mengatakan yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, kian bertambah terang. Jadi semakin terang. Ya, growing bright. Ya. Tadi yang saya katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 bahwa kita itu membawa God colors ya. Jadi atau Christ colors ya, Jesus colors. Jadi warnanya Yesus ada dalam kehidupan kita. Sebenarnya bicara tentang ya, kita ini semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kita ya from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayatnya mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ya, firman Tuhan mengatakan kita semua ini akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kita semua akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia dari kemuliaan kepada kemuliaannya yang semakin besar. Jadi ya, growing brighter. Ya, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Kalau digambarkan dengan terang tadi ya, cahayanya itu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itulah kehidupan yang dirancang oleh Tuhan ya sebagai orang percaya ketika kita dimerdekakan. Jadi ketika kita hidup dalam kehidupan yang dimerdekakan ini, Tuhan mau supaya kita menjadi terang. Ya, seperti cahaya fajar tadi, tapi terangnya itu semakin terang, semakin terang. Kita membawa God colors, ya. Kita membawa warnanya Tuhan, warnanya Kristus. Ini menggambarkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Ya, begitu indah sekali. Ya, jadi cek hidup kita. Cek kehidupan kita, apakah kehidupan kita itu sudah menggenapkan apa yang firman Tuhan katakan ini ya. Apakah betul-betul hidup kita ini sudah semakin hari semakin menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita semakin serupa dengan Kristus, pasti otomatis kita akan semakin menjadi berkat buat orang lain. Karena kehidupan Kristus itu menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau Anda dan saya menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus, itu otomatis maka hidupmu itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah pertanyaannya, apakah hidupmu sudah menjadi berkat buat banyak orang? Cek apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ini Anda yang tahu, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, atau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Anda yang tahu, Anda yang mengerti. Apakah engkau menjadi suami yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin? Engkau menjadi karyawan, engkau bekerja, ya. Apakah engkau bekerja lebih baik hari ini dibanding kemarin? Apakah cahaya terangmu semakin bersinar hari ini lebih daripada kemarin? Apakah engkau semakin jadi berkat dalam kehidupanmu ya hari ini lebih daripada hari yang kemarin? Ya kalau hari ini dan engkau tahu hari ini
terima kasih Tuhan aku bisa lebih lagi menjadi berkat. Itu artinya Anda sedang menghidupi kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Ya, bahwa jalan hidup kita setelah kita ini dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya itulah yang terjadi. Kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menjadi berkat, semakin menjadi terang ya buat banyak orang. Dan saya berdoa itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, bagian yang berikutnya mengatakan itu sampai rembang tengah hari. Dalam terjemahan lain itu sampai terang yang sempurna. Rembang tengah hari itu di tengah-tengah persis ya. Rembang tengah hari itu di siang bolong itu. Ya. Siang yang betul-betul di titik tengah ya. Cahaya itu betul-betul bersinar ya, terang. Sampai rembang tengah hari, sampai terang yang sempurna. Dan Alkitab tidak mengatakan kemudian turun lagi, tidak. Sampai terang yang sempurna. Ya, kalau saya katakan tadi bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus, semakin hari semakin sampai sempurna seperti Kristus. Itu yang Alkitab rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, until full day. Artinya apa? Sampai terang yang sempurna. Hidupmu ya betul-betul bisa menjadi terang, semakin hari semakin terang. Kian hari kian bertambah terang, sampai terang itu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dan saya mengatakan di sini kalau until full day, saya mengatakan itu garis akhir, garis finish kita. Ketika Tuhan memanggil kita mencapai titik itu. Ya, hidup kita ya betul-betul menjadi terang yang sempurna. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai akhir hidup kita betul-betul menjadi terang. Bahkan menjadi terang yang sempurna. Hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Kalau engkau ayah, engkau akan jadi berkat buat istri dan anak-anakmu. Kalau engkau istri, engkau jadi berkat buat suami dan anak-anakmu. Kalau engkau sebagai pekerja, karyawan, engkau akan menjadi karyawan yang betul-betul bertanggung jawab, menjadi berkat buat perusahaanmu, ya, menjadi berkat buat teman-teman karyawan yang lain. Ya, hidup kita betul-betul menjadi berkat. Di dalam pelayanan jelas, di dalam pelayanan kita harus menjadi berkat. Ya, buat banyak orang kehidupan kita ya memancarkan image of God, ya, image of Christ. Ya, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saya dan saudara mulai harus melihat kehidupan kita masing-masing. Cek kehidupan kita masing-masing. Betulkah apa yang Tuhan rancangkan itu sudah terjadi dalam hidup kita? Ya, firman Tuhan ingin supaya saya dan saudara itu mengoreksi, cek hidup kita masing-masing. Ya, cek. Sudahkah hidupmu betul-betul menggenapi apa yang firman Tuhan tadi katakan? Jalan hidupmu seperti itu? Engkau betul-betul menjadi terang dan terangmu itu semakin hari semakin bercahaya kehidupanmu. Hari ini apakah betul-betul Anda dan saya sudah menjadi berkat dan semakin hari akan menjadi berkat buat banyak orang? Itu pertanyaan. Cek hidup kita. Ya, cek hidup kita. Sudahkah kita membawa keluar warnanya Tuhan melalui hidup kita? Warnanya Kristus, ya. God colors tadi. Ya, di dalam terjemahan The Message tadi saya suka sekali ini ya, terjemahan ini. Jadi, sudahkah engkau memancarkan warnanya Kristus sehingga orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita? Tadi saya mengatakan, saudara, bahwa ketika kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka otomatis hidup kita itu akan menjadi berkat buat banyak orang.
Kenapa? Karena kehidupan Kristus itu adalah kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, from glory to glory, ya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, di ayatnya mengatakan begitu, maka otomatis kita akan menjadi berkat. Semakin hari akan menjadi berkat ya. Semakin menjadi berkat, semakin menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Yang Anda harus tahu adalah bahwa Tuhan merancangkan hidupmu itu sedemikian rupa. Jalan hidupmu itu dirancang oleh Tuhan supaya menjadi terang, dan terang itu semakin bercahaya, semakin terang sampai terang itu sempurna. Ini yang Anda harus tahu. Anda harus mengerti kebenaran ini. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidupmu betul-betul menggenapkan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya terima kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah engkau mengatakan bahwa Tuhan, aku mau Tuhan supaya rancanganmu itu terjadi dalam hidupku. Ketika aku dimerdekakan, hari ini aku hidup merdeka. Kemerdekaanku tidak aku salah gunakan. Tetapi justru kemerdekaan yang Tuhan berikan, aku bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupanku. Sehingga aku akan menggenapkan apa yang Tuhan rancangkan. Hidupku betul-betul menjadi terang, menjadi berkat. Semakin hari semakin terang, semakin hari semakin menjadi berkat. Sampai terang yang sempurna, sampai garis akhir ketika engkau memanggil kehidupan kami. Hidup kami betul-betul menjadi berkat buat banyak orang. Puji nama Tuhan, sebagai siapapun kami Tuhan, hari ini kami mau supaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perkatakan ya untuk setiap kebenaran ini Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Ya, kami sebagai suami, kami rindu jadi berkat ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kebenaran ini terjadi dalam hidup kami. Kami sebagai businessman, karyawan, orang yang bekerja. Kami mau Tuhan, hidup kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami menjadi terang. Rancangan-Mu itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan juga Tuhan. Ketika kami melayani, betul-betul pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami tidak main-main dengan pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami betul-betul memancarkan Tuhan warnanya Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan itulah yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap umat-Mu. Bahkan siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Itulah yang terjadi untuk setiap kami semua Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami. Dan itu akan mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.